Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran geografi yang pertama, KD 3.1, memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelumnya, saya mau tanya bagaimana kabar kalian di tengah pandemi COVID-19 ini? Apakah kalian sehat semua? Saya harap kalian tetap menjaga kesehatan dan semoga tetap sehat ke depannya. Baiklah, kita lanjutkan. Dalam pembelajaran ini, kita akan mempelajari masalah pengertian geografi, ruang lingkupnya, objek studi, dan aspek geografi. Nah, kira-kira kalau kalian melihat gambar seperti ini, apa yang ada dalam pikiran kalian? Mungkin dalam pikiran kalian ada yang bertanya, kenapa orangnya berkumpul di pantai? Kenapa pasir pantainya berwarna putih dan sebagainya? Nah, untuk menjawab pertanyaan itulah maka kita menggunakan ilmu geografi sebagai sarana untuk mempelajari fenomena yang ada di muka bumi, termasuk yang ada di gambar ini. Kita bisa mempelajari dengan ilmu geografi. Baiklah, kita lanjutkan. Apa pengertian dari geografi itu sendiri? Nah, geografi itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti gambaran tentang bumi atau tulisan tentang bumi. Nah, dari pengertian yang sederhana itu, di tangan para ahli akan dikembangkan menjadi banyak sekali pengetahuan, banyak sekali pengertian terkait dengan pendalaman ilmu yang dilakukan oleh para ahli tersebut. Baik ahli dari luar negeri maupun ahli dari Indonesia itu punya pengertian sendiri-sendiri. Kalau di luar negeri contohnya Preston E. James, kemudian Richard Hartstone. Kalau dari dalam negeri ada para ahli yang tergabung dalam Ikatan Geografi Indonesia yang mendefinisikan pengertian geografi secara mandiri sebagai ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dari sudut pandang kewilayahan, kelingkungan dalam konteks keruangan. Ada juga Profesor Bintarto dari UGM. Kemudian ada tokoh lainnya yang juga dari Indonesia yang mendefinisikan geografi, misalnya Imade Sandi. Jadi tokoh-tokoh ilmuwan geografi ini banyak yang masing-masing punya definisi geografi sendiri. Kemudian ruang lingkup geografi itu apa? Nah, ruang lingkup geografi yang dipelajari dalam geografi itu sebenarnya adalah seluruh permukaan bumi. Karena geo itu artinya bumi. Nah, di permukaan bumi ini ada banyak sekali yang bisa dipelajari. Fenomena-fenomena yang terjadi di permukaan bumi inilah nanti yang menjadi objek yang dipelajari dalam geografi. Terdiri dari dua aspek, aspek fisik dan aspek sosial. Aspek fisiknya terkait dengan buminya dan aspek sosial yang terkait dengan interaksi manusia dengan lingkungannya. Nah, nanti interaksi-interaksi ini melahirkan ilmu-ilmu baru yang merupakan cabang ilmu geografi yang membantu dalam analisis keruangan ataupun analisis fenomena geografi. Bumi sendiri yang menjadi objek dari geografi ada terdiri dari lingkungan fisik, lingkungan abiotik, lingkungan fisiknya, kemudian ada lingkungan biologis atau lingkungan biotik dan lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini terkait dengan aktivitas manusia.
di mana ketiga lingkungan tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, untuk mempelajari ilmu geografi, di mana fenomena geografinya banyak sekali, maka diperlukan ilmu-ilmu penunjang. Apa saja ilmu penunjang itu? Saya nggak bisa menyebutkan semuanya, karena ada banyak sekali. Tapi di antaranya adalah geologi, geomorfologi, kemudian biogeografi, demografi, meteorologi, klimatologi, hidrologi, dan sebagainya. Yang masing-masing ilmu tersebut punya kekhususan untuk mempelajari sebuah fenomena yang ada di bumi. Misalnya oceanografi, itu ilmu yang mempelajari lautan. Jadi yang terkait dengan laut nanti dipelajari dalam oceanografi, misalnya sifat air laut, sifat fisik dan sifat kimianya. Pasang surut, mengapa bisa terjadi? Kemudian kapan terjadinya? Arus laut, di mana ada arus laut? Apa namanya? Arahnya kemana? Kapan terjadinya? Dan semacamnya itu dipelajari dalam oceanografi. Lanjut, berikutnya adalah struktur ilmu geografi. Itu bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama adalah geografi fisik. Itu lebih mempelajari ke dinamika planet bumi secara fisik, fenomena-fenomena alam secara fisik. Kemudian ada geografi manusia, terkait interaksi manusia dengan lingkungannya, ya, aspek sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Dan geografi teknik, alat-alat atau ilmu teknik yang dipakai dalam mengkaji masalah geografi. Misalnya peta. Peta itu bisa sebagai alat, bisa sebagai sumber data, bisa sebagai media menampilkan hasil pengamatan. Kemudian penginderaan jauh, sistem informasi geografi. Itu adalah contoh dari alat yang dipakai dalam geografi teknik untuk mempelajari dan menyelesaikan masalah geografi. Kemudian objek studi geografi pada intinya ada 2. Yang pertama adalah objek material geografi berupa fenomena geosfer, fenomena yang ada di permukaan bumi, baik fenomena fisik maupun sosial, serta objek formalnya. Objek formal geografi yang merupakan sudut pandang atau pendekatan yang dipakai untuk menganalisis fenomena geografi yang ada di permukaan bumi. Jadi objek formal ini nanti dipakai untuk menganalisis objek material. Itu objek studinya. Nah, objek material geografi itu nanti banyak sekali. Ada hidrologi tentang air, ada biogeografi tentang persebaran hewan dan tumbuhan, dan semacamnya. Jadi ilmu-ilmu yang tadi disebutkan di depan, ilmu pendukung, itu juga terkait dengan objek materialnya. Setiap objek material geografi itu bisa dipelajari dengan ilmu yang khusus. Ya, jadi misalnya meteorologi mempelajari atmosfer, klimatologi mempelajari iklim. Atmosfer dan iklim sendiri adalah objek material geografi yang dipelajari dengan ilmu sendiri. Itu objek studi geografi. Kemudian aspeknya, aspek geografi itu terkait dengan lingkungan fisik dan non-fisiknya. Lingkungan fisik tadi terkait dengan bumi dan kondisi manusianya. Di situ ada aspek topologi, non-biotik, ada aspek biotik. Kemudian yang non-fisik ini lebih ke aspek sosial, ekonomi, budaya, politik.
di mana di situ melibatkan manusianya. Meskipun manusia juga bisa dipelajari melalui aspek biotik. Tapi di situ di aspek biotik adalah hubungan manusia dengan lingkungan fisiknya, lebih ke situ. Tetapi kalau di lingkungan non fisik itu hubungan manusia dengan manusia lainnya, lebih ke arah situ. Baik, saya kira itu dulu untuk pertemuan kita yang pertama ini. Kita lanjutkan nanti di konsep geografi, pendekatan geografi, dan prinsip geografi di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.